Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas yang poin D dan juga E. Nih, fungsi D dan juga E ya. Nih, Y sama dengan 2 log X ditambah 2. Dan Y sama dengan 2 log X dikurangi 2. Ini beda ya. Beda bukan seperti yang tadi. Kalau yang tadi yang mempengaruhinya itu adalah mempengaruhi variabel X. Nah, di sini nggak ada dalam kurung ya. Jadi ini nggak X tambah 2. Jadi ini tidak si tambah 2 dan dikurang 2 ini tidak mempengaruhi variabel X atau variabel atau fungsi yang 2 log X-nya ya. Tetapi ditambah 2 dan dikurangi 2 ini ternyata mempengaruhi nilai dari Y ini ya. Nah, bagaimana nih kira-kira bentuk grafiknya akan seperti apa? Ya, seperti apa? Mari kita cek. Nah, kita misalkan ya, yang poin D dulu, Y sama dengan 2 log X ditambah 2. Kita misalkan Y-nya itu, oh iya, nah, untuk mengoperasikannya jika kalian ingin mencari secara manual, karena plus 2 ini bukan variabel atau bukan pengiring variabel, X maksudnya ya. Jadi ini misah kesatuan, ini beda seperti yang tadi. Maka kalian bisa langsung nih supaya di ruas kanannya itu hanya fungsi 2 log X-nya saja, maka kedua ruas harus dikurangi 2 supaya 2-nya ini hilang ya. 2 berarti ini jadi Y dikurangi 2 dan ini juga 2 dikurangi 2. Kalau 2 dikurangi 2 berarti sisinya tinggal 2 log X. Nah, kita misalkan X-nya itu sama dengan 1. Kita lihat ketika X-nya sama dengan 1, Y-nya itu 0. Y-nya itu 0 ya, ketika X-nya sama dengan 1, Y-nya 0. Maka kita lihat ketika di fungsi Y sama dengan 2 log X tambah 2 dan misalkan si X-nya itu 1, maka Y-nya akan diperoleh berapa nih? Nah, ini seperti yang tadi, 2 pangkat, ingat jangan pangkat Y dan pangkat 2 saja ya, tapi 2 pangkat dalam kurung Y dikurangi 2 akan sama dengan 1 ya. Nah, di sini teman-teman semuanya sudah mempelajari di fungsi eksponensial bagaimana cara merubah fungsi seperti ini. Nah, kita harus menyamakan bilangan pokoknya. Karena ini 2, maka ini pun harus 2. Tetapi 2 pangkat berapa yang hasilnya 1? Ada 2 pangkat 0 tentunya, berarti 2 pangkat dikurangi 2 sama dengan 2 pangkat 0. Nah, karena ini basisnya sudah sama, maka kita tinggal langsung ambil pangkatnya saja. Maka Y dikurangi 2 sama dengan 0. Berarti Y itu sama dengan 2. Nah, berubah ternyata ya ke sini tuh. Ketika si Y-nya itu dipengaruhi dengan cara ditambah dengan konstanta 2. Ini konstanta. Fungsinya itu ternyata berubah atau bergeser kemana? Ke atas kan, ke daerah positif sumbu Y. Daerah positif sumbu Y-nya. Nah, asalnya kan Y-nya itu 0 ya ketika X-nya 1. Nah, sekarang di fungsi ini ketika X-nya 1, Y-nya itu sama dengan 2. Oh, bergeser 2 nih. Nah, kalian tadi bergeser 1. Sebenarnya kalau kalian sudah paham, pasti kalian bisa langsung menerka-nerka. Bukan menerka-nerka, langsung menentukan. Tapi kita tentukan satu titik lagi saja. Misalkan X-nya 2 nih. X-nya 2. Awalnya kalau di fungsi Y sama dengan 2 log X, ini grafiknya. Ketika X-nya 2, Y-nya 1. Maka kalau di fungsi Y sama dengan 2 log X tambah 2, coba kita lihat. Seperti tadi 2 pangkat Y dikurangi 2 sama dengan 2. Nah, ini pokoknya udah sama nih. Ini pangkatnya berarti ada pangkat ya, berarti 2 pangkat 1. Maka, nah 2 pangkat Y dikurangi 2 sama dengan 2 pangkat 1. Langsung saja kita ambil Y dikurangi 2 sama dengan 1. Dan pada akhirnya terperolehlah Y-nya itu sama dengan 3. 3 di mana? Oh, ternyata pindah. Sama nih. Ternyata bergeser sejauh berapa ya? Asalnya 1, 2. Oh, bergesernya 2. Ini juga asalnya 0 jadi 2. Gesernya itu 2 kemana? Ke atas. Ke arah atas sumbu X. Sumbu Y. Ya. Nah, maka kita bisa langsung menentukan fungsi-fungsi yang lainnya atau titik-titik yang lainnya. Ya, ini. Nah, negatif 2. Berarti pasti geser ke atas 2. Menjadi berapa? Menjadi 0 kan? Nah, menjadi 0 di sini. Terus yang negatif 1, geser 2 ke atas. Menjadi 1. Ya,
Tuh menjadi 1. Terus yang ini 4. Geser 2 ke atas sumbu X. Menjadi positif 4 Y-nya. Nah terus yang terakhir ini yang 8 asalnya Y-nya tuh 3. Geser 2 ke atas jadi 5 ternyata ya. Nah kita sudah memperoleh ini titik-titiknya. Setelah kita memperoleh titik-titiknya, maka seperti biasa kita langsung saja gambarkan grafiknya. Nah ternyata inilah gambar grafik fungsi dari Y sama dengan 2 log X ditambah 2. Nah terbukti ya, ini tuh ternyata ditambah 2 ini bukan mempengaruhi X, tapi mempengaruhinya itu Y. Ini Y-nya berubah, ya bergeser sejauh 2. Karena ini ditambah 2, maka bergesernya itu ke arah atas sejauh 2 satuan. Seperti itu. Nah, kalian juga pasti sudah bisa menerka nih, dan sudah bisa menebak, dan pastinya sudah bisa membuat lah langsung. Ketika Y sama dengan 2 log X dikurangi 2, ini juga negatif 2-nya itu berpengaruh terhadap titik Y, bukan terhadap X-nya, bukan terhadap variabel X. Nah, kita analisis nih yang tadi, yang grafik Y sama dengan 2 log X tambah 2. Kalau 2 log X tambah 2 ditambah 2, ini tuh bergesernya 2 ke arah sumbu X, tapi ke arah sumbu X yang positif. Nah, berarti otomatis kalau 2 log X dikurangi 2, berarti akan bergeser ke arah sumbu X tetap, karena yang dipengaruhinya itu adalah ke arah sumbu Y, ke arah sumbu Y, karena yang dipengaruhinya itu adalah Y bukan X. Ke arah sumbu Y, tetapi arahnya mana? Atas atau bawah? Karena yang positif kan atas. Berarti kalau yang negatif itu ke arah bawah. Maka langsung saja kita bisa menentukan. Nah, negatif 2, asalnya negatif 2. Bergeser ke bawah sumbu Y. Ya, sejauh 2 satuan. 1, 2. Berarti di sini titiknya. Begitu juga dengan yang setengah koma negatif 1 nih. Pasti ini menjadi kalau turun 2, 1, 2. Ini di negatif 3 nih. Kalau yang 1 awalnya dari 0, 2 nih turunnya. Ya. Bergesernya maksudnya bergeser ke bawah 2 satuan. Di sini titiknya berarti. Begitu juga dengan yang lainnya. Yang lainnya 1 berarti jadi negatif 1 di sini. Yang 4 X-nya Y-nya itu 2 kan ya. Kita fokusnya terhadap yang berubahnya. Sini yang berubahnya itu Y, berarti fokusnya ke sini nih, ke daerah ini. 2 kalau turun berarti 1, 2. Oh, jadi di sini berarti. Nah, satu lagi, ini asalnya Y-nya itu 3. Berarti kalau geser ke bawah 2 akan menjadi 1 di sini nih. Nah, di sini, maka di sini titiknya. Kita sudah menemukan titik-titiknya, langsung saja kita gambarkan menggunakan kurva. Dan inilah grafik fungsi Y sama dengan 2 log X dikurangi 2. Nah, ini halnya tuh ternyata sama nih, terjadi transformasi. Transformasinya juga sama nih, bergeser. Ya, bergeser. Tetapi bedanya kalau yang tadi, yang poin B dan C, bergesernya itu sepanjang sumbu X, yaitu ke kanan dan ke kiri. Kalau yang fungsi D dan E ini bergesernya itu sepanjang sumbu Y, yaitu ke atas dan ke bawah. Nah, ini sama. Transformasi yang terjadinya itu adalah translasi, tetapi translasi sepanjang sumbu Y, yaitu ke bawah dan juga ke atas sumbu Y. Nah, seperti itu. Jadi kalian kalau udah punya patokan, misalkan nih, kalian gambar aja dulu ini. Nanti kita bandingkan, kita lihatkan, oh ternyata terjadi transformasi nih dari sini. Nah, bagaimana? Sudah paham yang poin D dan E? Kalau sudah paham, kita lanjut nih ke soal atau fungsi yang lainnya. Fungsi yaitu yang F dan juga G. Nah, kita di sini lihat sudah mulai berbeda dari yang tadi ya. Ini Y sama dengan 2 kali 2 log X ya. Dan ini yang G-nya itu Y sama dengan setengah kali 2 log X. Nah, di sini teman-teman perhatikan. Yang ini kira-kira konstanta 2 dan konstanta setengah ini berpengaruh terhadap Y atau berpengaruh terhadap X? Sudah ada jawabannya ya? Simpan jawabannya, nanti kita samakan ya. Nah, teman-teman semuanya, 2 dan setengah ini berpengaruhnya itu terhadap titik Y ya, bukan terhadap X. Karena kalau berpengaruh terhadap X,
maka 2-nya ini pasti di sini. Misalkan 2 log 2x. Tapi di sini itu menjadi konstantanya ya. Ya, atau namanya itu adalah koefisien ya. Koefisiennya si log ini. Nah, kita lihat ya. Kita coba aja 2 titik lagi seperti tadi. Nih, y-nya ya fungsinya tuh y sama dengan 2, ini artinya tuh dikali ya, 2 dikali 2 log x. Kita misalkan, oh iya, nah teman-teman ingat di fungsi logaritma atau pada sifat-sifat fungsi logaritma ya, ingat kembali bahwa ketika 2 dikali 2 log x ini tuh sama sifatnya itu sama dengan 2 log x dikuadratkan ya, x dikuadratkan. Maka teman-teman ketika ingin secara manual mencari titik-titiknya boleh secara ini aja ya. Nah, maka akan menjadi 2 pangkat, kalau sudah seperti ini 2 pangkat y sama dengan x pangkat 2. Nah, terus kita misalkan nih, kalau di sini saya memisalkan si x-nya, karena yang berubahnya itu pasti y-nya. X-nya itu akan tetap, maka di sini saya memisahkan x-nya. Misalkan x-nya itu 2, ya. Nah, x-nya itu 2. Pasangan y-nya itu yang diperoleh itu 1 ternyata. Nah, maka di sini menjadi berapa? Oh, ketika fungsi y sama dengan 2 kali 2 log x ini ternyata ketika x-nya 2, y-nya pun 2 di sini. Yang asalnya 1 nih, asalnya 1. Nah, oh, teman-teman pasti oh ini 1 langkah juga ya. Tapi kita coba lagi nih. Nah, uji coba yang kedua, titik. Kita misalkan yang titik yang keduanya. Sama seperti tadi, ini 2 pangkat y sama dengan x kuadrat. Kita misalkan 4 ya. Nih, x-nya yang 4. Maka akan menjadi 2 pangkat y. 4 itu bisa menjadi 2 pangkat 2 kan ya. Nah, pangkatnya kalikan 2 kali 2 tuh 4. Berarti 2 pangkat 4. Diperoleh y sama dengan 4. Oh. Ini pun yang asalnya 2 jadi 4 ya, yang asalnya 2 jadi 4. Nah, di sini kita bisa lihat ya, 1 asal y-nya 1 ya, asalnya y-nya 1 jadi 2. Oh iya, itu 1 langkah bisa jadi. Tetapi kita lihat di sini, yang yang titik 4,2 di y sama dengan 2 log x, asalnya y-nya itu 2. Ternyata ketika di fungsi ini y-nya itu 4. Ini loncatnya tuh 2. Nah, bagaimana? Nah, ternyata kita lihat di sini, ini adalah 2 kalinya 2 log x. Kita kan sudah memperoleh ini fungsi grafik fungsi y sama dengan 2 log x ini ternyata 2 kalinya. Tapi yang mempengaruhinya itu terhadap 2 kalinya tuh x-nya atau y-nya. Karena ini mempengaruhi y bukan mempengaruhi x, berarti yang 2 kalinya itu adalah y-nya. Nah, berarti ini 1 nih, yang awalnya 1. 2 kalinya dari 1, 2. Nah, terus yang 4 asalnya kan 2. 2 kalinya dari 2, 2 kalinya dari 2 itu 4. Oh, ternyata seperti itu kan. Kita bisa lihat titiknya di sini. Yang lainnya pun akan seperti itu. Nih, kita lihat ini. Negatif 2 ya, asalnya tuh negatif 2, pasangan 1/4, negatif 2. Nah, 2 kali dari negatif 2 itu berapa? Negatif 4, berarti mundur ke sini. Jadi titiknya tuh di sini. Nah, terus yang pasangan setengah. Pasangan setengah itu asalnya kan 1, negatif 1. Tapi kan ini 2 kalinya. 2 kali negatif 1 itu adalah negatif 2, berarti di sini posisinya. Nah, akan tetapi ketika y-nya 0 dikalikan berapapun pasti hasilnya 0. 2 kalinya 0 itu ya tetap 0 di sini. Ya. Nah, ini yang sekarang asalnya kan 3. 2 kalinya dari 3 itu berapa? 6 ya. Kita misalkan di sini itu adalah 6. Nah, kita sudah peroleh nih titik-titiknya. Maka setelah kita peroleh langsung saja kita sambungkan grafiknya. Nah, inilah grafik fungsi dari y sama dengan 2 kali 2 log x. Oh, berarti kita sudah bisa nih mencerna. Ternyata fungsi ini tuh adalah 2 kali 2 log x-nya. Jadi 2 kalinya. Tapi apanya yang 2 kalinya yang bertambah tuh nilai y-nya, bukan nilai x-nya. Karena yang dipengaruhinya itu adalah y, bukan x. Itu. Nah, untuk yang g pun kalian pasti sudah bisa menebak. Kalau yang tadi 2 kalinya, kalau yang ini setengahnya.
setengah kalinya. Nah, berarti kalau setengah kalinya gimana nih? Nah, kita lihat ini. Awalnya fungsi dari Y sama setengah 1/4 itu koma negatif 2. Berarti ini setengahnya. Setengah dari negatif 2 itu berapa? Negatif 1. Berarti di sini kan? Negatif 1. Oke, kita catat. Terus setengah, oh bukan, nah pasangan dari X-nya setengah, koma, ini tuh koma setengah ya. Oh ya, setengah koma negatif 1 asalnya. Tapi karena ini fungsinya itu sebenarnya setengah kali, berarti setengah kali negatif 1 itu berapa? Yaitu setengah, di sini berarti titiknya. Nah, tetapi setengah kali 0, Y-nya 0, tetap 0 kan? Tetap 0 di sini berarti. Nah, terus ini 2, yang X-nya 2, ini 1. Setengah dari 1 berapa? Setengah, berarti di sini. Terus yang 4, asalnya 2. Setengah dari 2 berapa? 1, ada di sini. Terakhir nih, ada 8 itu 3. Setengah dari 3 itu berapa? Setengah dari 3 itu adalah 1,5. Berarti di sini ya. Nah, ternyata kita juga sudah memperoleh nih fungsi grafik yang bagian G atau poin G. Nah, maka kita langsung tinggal menghubungkan saja menjadi inilah grafik fungsi Y sama dengan setengah kali 2 log X. Nah, kita lihat di grafiknya. Asalnya itu grafiknya itu seperti ini ya. Nah, tetapi ternyata ini semakin melebar, titik ini juga semakin lebih melebar, dan titik yang ini juga semakin melebar, dan begitu seterusnya akan semakin melebar kecuali di titik 0 ya. Nah, ini juga sama. Yang awalnya di sini ini semakin melebar ya. Yang X sama dengan negatif 1. Negatif X sama dengan setengah, koma negatif 1. Terus X sama dengan 1/4, negatif 2 juga melakukan ini tuh. Nah, ini tuh dinamakan peregangan. Karena ini meregang kan. Kalian bisa bayangkan ketika kalian sedang senam, kan kata instruktur kalau pemanasan, coba rentangkan tangannya. Kalau merentangkan berarti melebar ya. Melebar ke sini ya. Nah, merentang, ini namanya merentang. Bedanya apa? Ini juga sama merentang ya. Merentang. Kedua grafik ini merentang. Bedanya apa? Ini namanya itu kan peregangan ya. Nah, ternyata ini tuh bedanya apa? Kalau fungsi Y sama dengan 2 log X, ini tuh meregang atau melebar sejauh apa? Ya. Ini tuh. Nah, ini tuh melebar. Sedangkan kita lihat awalnya kan di sini. Oh, berarti melebar ke sana. Ya, meregang ke sana. Meregang itu melebar ke sana, ke atas sumbu Y. Tetapi kalau yang fungsi Y sama dengan setengah 2 log X, ini tuh ternyata ke bawah. Sama meregang, tapi biasa dinamakan apa coba? Menciut ya. Ini namanya menciut. Nah, ini juga terjadi transformasi nih. Suatu transformasi. Tapi transformasi apa? Yaitu terjadi transformasi suatu regangan. Ya, regangannya itu ada yang meregang ke sini, ke atas, dan juga ada yang menciut. Kalau menciut itu lebih mengecil kan, si grafiknya itu kan asalnya seperti ini. Ini turun, kalau ini melebar. Seperti itu. Bagaimana, sudah paham? Nah, untuk selanjutnya ada nih satu poin lagi. Kita akan membahas tentang poin ini. Y sama dengan negatif dalam kurung 2 log X ya. Nah, ini yang dipengaruhinya kira-kira sumbu mana nih? Poin apa? Atau titik apa? Ya, pintar sekali ya. Betul sekali, yang dipengaruhinya itu adalah titik Y-nya. Karena negatifnya ini bukan di X, tapi di Y. Ya, di Y-nya. Nah, kita coba aja lagi ya titik-titiknya. Nah, misalkan Y-nya itu sama dengan negatif 2 log X. Nah, kalian supaya ini fungsi 2 log X-nya itu bernilai positif, maka kedua ruas kanan dikalikan negatif. Maka negatif
kali Y negatif Y. Negatif kali negatif 2 log X itu sama dengan 2 log X. Maka kita langsung saja turunkan. Nah, ini kita memisahkan. X-nya itu adalah setengah yang ini nih. Berarti ya X-nya itu setengah. Asalnya itu Y-nya itu negatif 1 ya. Kenapa pemisahan X-nya? Karena tadi yang akan berubahnya itu adalah Y. Nah, seperti itu ya. Nah, setengah itu sama dengan 2 pangkat negatif 1. Maka negatif Y sama dengan negatif 1. Ya. Kenapa negatif 1? Karena 2 log 2 itu sama dengan 1. Maka hasil Y-nya itu adalah sama dengan 1. 1 itu di mana kira-kira? Oh, di sini ternyata ya. 1 itu di sini. Nah, kita coba lagi nih. Kalau kalian ingin menguji coba misalkan yang 1/4, boleh ya. Yang 1/4. Yang 1/4 itu pasti akan awalnya kan negatif 2 ya, negatif 2. Pasti hasilnya itu akan 2, kan positif 2. Nah, dari sini kita sudah bisa melihat ya. Sudah bisa melihat. Karena apa? Di sini itu adalah negatif Y-nya. Y-nya yang negatif. Berarti misalkan gini, yang awalnya Y-nya itu negatif 1. Berarti negatif kan? Karena ini ada negatif mempengaruhi Y. Berarti negatif kan? Negatif 1 itu 1. Nah, berarti di sini 1. Terus negatif dari negatif 2 itu berapa? 2. Berarti 2 di sini. Begitu juga dengan yang ini. Kalau 0, negatif 0 tidak ada kan? 0 saja di sini. Nah, ini asalnya 1. Berarti karena kan negatif ya, Y sama dengan negatif 2 log X-nya itu kan ini semuanya ya. Nah, berarti negatifkan lagi. 1 kali negatif berarti jadi negatif 1. Berarti poinnya di mana? Posisinya kira-kira. Nah, di sini. Terus lagi ini yang 4, koma 2. 2 dikali negatif jadi negatif 2 di sini. Yang terakhir 8,3 berarti akan pasti menjadi negatif 3. Karena negatif kali 3 sama dengan negatif 3. Nah, di sini kita peroleh fungsinya. Ke 6 titiknya sudah ada. Ke 6 titiknya ya. Maka kita langsung gambarkan saja. Nah, ini adalah grafik fungsi Y sama dengan negatif 2 log X. Nah, silakan kalian cermati. Ternyata ini simetris sekali ya. Simetris. Nah, ini dalam fungsi Y sama dengan negatif 2 log X itu terjadi sebuah transformasi. Tapi transformasinya transformasi apa? Iya, transformasi yang terjadi ini adalah sebuah pencerminan atau refleksi. Mana cerminnya? Cerminnya itu adalah sumbu X ya. Karena yang dicerminkannya itu adalah ke bawah nih, ke sini ya. Berarti sumbu X ini adalah sebagai cerminnya atau sebagai perefleksinya. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi Y ini ternyata mengalami transformasi, yaitu sebuah refleksi atau pencerminan dari fungsi Y sama dengan 2 log X menjadi Y sama dengan negatif 2 log X. Seperti itu. Nah, untuk pembahasan saya kira dicukupkan sekian. Karena nanti di akhir video ini akan ada kuis ya. Langsung saja nih. Silakan kalian gambar grafik fungsi yang belum dibahas dalam video ini. Nah, kemudian tentukan dan bandingkan transformasi apa yang terjadi pada fungsi tersebut. Yaitu dengan membandingkannya dengan fungsi Y sama dengan 2 log X. Seperti pada contoh yang sudah saya jelaskan tadi. Fungsi apa saja? Nah, yang poin H, I, dan juga K ya. Nah, ini untuk nah, kalau bagi anak-anak SMA Negeri 1 Tasikmalaya khususnya dari kelas 10 MIPA 5 sampai 10 MIPA 8, ini akan menjadi kuis pribadi untuk kalian ya, yang nantinya harus dikumpulkan ya, kalau harus diselesaikan. Nah, barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pembahasan soal transformasi fungsi logaritma. Kalau ada kesalahan ataupun kekurangan, mohon dimaklum karena saya juga masih sama-sama belajar. Kalau ada saran ataupun apapun itu, silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe channel saya, like juga video ini. Oke? Terima kasih. See you di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.